Seorang anak laki-laki ditemukan. Pasangan suami istri ini menemukannya di pinggir jalan yang biasa mereka lewati setiap hari di pinggir hutan itu. Warga yang tengah lewat pun mendekati mereka dan tidak satu pun di antara mereka yang mengenal anak itu. Wanita ini pun bahagia karena dia merasa sepertinya dewa tengah mengabulkan doanya setelah sekian lama tidak memiliki anak setelah menikah. Tanpa pikir panjang, kedua pasangan ini langsung membawa anak itu ke rumah mereka untuk mereka rawat layaknya anak sendiri. Di rumah ini tampak istri itu sangat bahagia, dan ketika sang suami menyentuh pipi anak itu, seketika anak ini langsung memandangi gelang suci milik si suami ini. Melihat anak itu memandangi gelang suci di tangannya, suami ini teringat perkataan pendeta bahwa mereka akan mendapatkan seorang anak yang pemberani dan disegani sepanjang hidupnya. Mendengar itu, si istri jadi mengucapkan syukur, sehingga sejak hari ditemukannya si anak, maka dirawatlah anak itu hingga tumbuh layaknya anak-anak yang lain, dan anak itu pun diberi nama Sinu. Nah, ketika sudah tumbuh dewasa, anak ini betul-betul sangat pemberani. Dia melawan setiap preman-preman yang mencoba mengganggu penduduk setempat. Bahkan, dia juga tak segan-segan menghajar seorang laki-laki yang sok berkuasa di desa itu, sebab dia anaknya tuan tanah yang terkenal kejam. Nah, karena tak terima dihajar oleh si anak itu, anak ini pulang ke rumahnya dan mengadukan hal itu kepada tuan tanah yang kejam ini. Tuan tanah ini marah dan berniat akan membalasnya suatu hari nanti. Ayah dan ibu Sinu yang mendengar jika Sinu menghajar anak tuan tanah jadi marah sebab tindakannya itu sangat berbahaya dan mengancam keselamatannya. Namun Sinu mengatakan semua akan baik-baik saja. Dan sejak kejadian itu, kedua orang tua Sinu ini pun jadinya tidak tenang dan selalu mengkhawatirkan Sinu setiap waktu. Namun berbeda pula dengan warga desa yang melihat kebijakan dan ketegasan Sinu. Mereka justru mendukung Sinu untuk jadi kepala desa mereka. Tuan tanah yang mendengar berita itu marah karena Sinu dianggap sebagai saingannya. Maka besoknya dia mendatangi warga yang tengah mempromosikan Sinu. Dengan marah-marah, tuan tanah ini memperingatkan mereka semua bahwa hanya dialah yang berkuasa di desa itu. Poster-poster Sinu pun dilepas oleh anak buah tuan tanah itu. Ibu gila itu pun kesal lalu memarahi tuan tanah. Namun dia malah didorong hingga terjatuh. Lalu malamnya tuan tanah ini mengerahkan anak buahnya untuk menculik orang-orang yang mendukung Sinu. Mereka disogok dan dijamu dengan makanan dan minuman serta pesta yang meriah. Tuan tanah ini mengamuk karena kalah dalam pemilu. Meski dia sudah menyogok warga, tapi tetap warga memilih Sinu sebagai kepala desa mereka. Akibat kekalahan itu, tuan tanah ini mengerahkan anak buahnya untuk menghabisi Sinu. Ketika Sinu hendak pulang ke rumahnya, sekelompok preman ini datang menghadangnya. Sinu pun diserang oleh mereka. Karena lawan yang begitu banyak, Sinu jadi kewalahan. Dia pun dihajar lalu ditenggelamkan ke lumpur. Tubuhnya pun diseret ke tepi sawah itu untuk diperlihatkan ke tuan tanah. Nah, ibu gila yang tengah berkeliaran itu pun melihat motor Sinu. Dia mencari-cari Sinu dan menemukannya di pinggir sawah itu. Wanita gila itu pun segera memanggil bantuan. Maka dibawalah Sinu di tengah-tengah desa untuk disembuhkan. Tubuh Sinu pun disiram air suci. Sedang si ibu gila itu berdoa di kuil memohon kesembuhan Sinu. Tak begitu lama Sinu pun menggerakkan tangannya dan dia pun sadar. Nah, warga serta ibu gila ini pun senang sebab Sinu dapat sadar kembali. Namun ketika mengetahui jika Sinu diselamatkan oleh ibu gila tadi, anak buah tuan tanah ini memburu ibu gila itu. Saat mereka menemukannya, ibu itu dibenturkan ke pohon hingga pingsan. Dan ketika Sinu lewat, ia melihat ibu itu tergeletak. Maka Sinu pun segera membawanya ke rumah sakit. Nah, dengan kejadian itu ternyata kesadaran ibu itu pulih. Dia pun menangis ketika melihat gelang di tangan Sinu. Dan dia yakin jika Sinu adalah keponakannya yang telah dia selamatkan. Sinu pun tak mengerti dengan apa yang dikatakan ibu itu. Maka ibu ini pun mulai menceritakan bahwa beberapa tahun lalu ayahnya dan tuan tanah adalah dua bersaudara. Sebab kekayaan dikelola oleh ayah Sinu, tuan tanah tidak terima dan iri. Maka ketika Sinu lahir, kebencian mereka pun semakin besar, sebab seluruh harta pasti akan diwariskan ke Sinu. Dengan begitu, saat perayaan acara syukuran Sinu, tuan tanah mencoba mengancam ayah Sinu dan dengan terpaksa ayah Sinu pun harus menandatangani peralihan kekayaan keluarga itu kepada tuan tanah. Setelah itu tanpa ampun mereka menghabisi ayah dan ibu Sinu. Dan karena menyadari bahaya mengecap Sinu, ibu ini pun bergegas membawa Sinu pergi dari sana. Nah, ketika mendengar cerita dari si ibu ini, Sinu menjadi sedih dan dia pun berniat untuk balas dendam. Laki-laki ini bersama bibinya mendatangi tuan tanah untuk balas dendam, tapi mereka dikagetkan dengan dibebaskannya ayah kandung Sinu dan ibunya yang ternyata disekap di dalam gudang. Bibi mengatakan jika Sinu adalah anaknya. Hal itu membuat laki-laki itu sangat bahagia dan dia ingin segera mendekati Sinu dan memeluknya.
Sayangnya Tuan Tanah menghalangi ayah Sinu sehingga hal itu membuat kesabaran Sinu habis. Dia menghajar semua preman-preman itu satu persatu dan tak disangka Mita harus terkena serangan peluru ketika hendak menyelamatkan Sinu. Melihat kekasihnya dihabisi, Sinu semakin membabi buta. Sehingga dengan 1-2 gerakan, dia menghabisi para penjahat-penjahat itu. Tak berselang lama, polisi pun datang ingin menangkap Tuan Tanah. Tuan Tanah memohon maaf kepada kakaknya itu. Si kakak tentu memaafkan, tapi dia tetap harus membayar semua kesalahannya. Di akhir kisah, Sinu dan keluarganya pun bersatu dan film pun selesai.